Halo, kembali lagi di YouTube channel. Kali ini kita akan membahas 5 soal pengetahuan kuantitatif lagi. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan soal, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Nah, intinya itu yang diminta adalah luas si ini kuning. Yang kuning ini. Yang warna kuning aja. Dan kita dikasih tahu nilai luas si ini. Yang warna biru ini 48, seperti itu. Nah, ada cara ini adalah menggunakan cara perbandingan, teman-teman. Jadi cara perbandingan, jika kita coba uh, buat garis khayal di sini, karena panjangnya sama ya. Panjangnya sama dengan panjang ini juga. Berarti ini sebuah persegi sebenarnya. Berarti yang biru ini 3/4 persegi, seperti itu. Jadi kita bandingkan si A1 dengan A2. Si A1 tadi itu 64, kenapa 64? Si A1 ini kan seperempat dari luas A. Seperti itu. Dan 48 ini adalah 3/4 dari luas si A. Yang A itu yang mana? Itu ini yang A. Dan 48 ini kan 3/4 A. Nah, jadi kita dapat nilai si A itu 64. Nah, kemudian karena di situ 64, kita bandingkan aja A1 dengan A2 seperti apa. 64 berarti kan sisi-sisinya ini 8. Berarti yang ini 4. Di sini 4. Seperti itu kan. Kita bandingkan A1 dibanding luas total persegi karena ini sebangun dengan A2 dibanding dengan luas total persegi. Jadi ini 4 berarti luas totalnya 16. A1-nya kita dapat 64/4 16. Karena A1 kan A/4 16. Kemudian A2-nya dari perbandingan ini kita bisa dapat nilainya 4. Nah, jadi yang kuning itu ya tinggal tadi total ini kan sama, perseginya sama dengan yang biru. Ya 64 kurang yang hijau sini 4, 60. Nah, jika malas menghitung ada juga caranya tinggal melihat gambar istilahnya. Seperti ini. Ini 48, karena ini panjangnya sama semua, kita bisa menduga kalau ini persegi. Jadi 48 bagi 3, sini 16, sini 16, sini 16. Ini seperempat persegi sama dengan persegi yang warna biru, jadi 16 juga. Berarti yang lain juga 16. 16, sini 16. Sebenarnya sini 16 juga totalnya secara keseluruhan. Tapi kita bisa melihat juga kalau yang hijau ini seperempat dari persegi yang kecil ini. Seperempat persegi yang besar. Jadi yang ini 16 dibagi 4 lagi, ada 4. Jadi ya tinggal ini aja. 16 dikali 4 dikurangi yang 4 ini. Ya 60 sama aja jawabannya. Jadi jawabannya C. Seperti itu teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya karena saya rasa cukup jelas untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini juga cukup mudah. Hanya saja ya perlu ingat-ingat kembali supaya jangan silap. Ini 3 pangkat 13 tambah 3 pangkat 13 tambah 3 pangkat 13. Ini kan sama dengan ada 3 pangkat 13-nya kan. 3 kali 3 pangkat 13. Ini kan 3 ini kan 3 pangkat 1. Lalu dikalikan 3 pangkat 13. Nah, ini kan sifat pangkat kalau perkalian ditambah ya. 3, 1 tambah 13. Sama dengan 3 pangkat 14. Nah, seperti itu. Jadi, P ini nilainya 3 pangkat 14 juga ini. Sedangkan si Q 3 pangkat 14. Jadi kita bisa mengetahui kalau nilai itu sama P dan Q. Jawabannya C. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini cukup menarik. Karena angkanya yang cukup besar. Apakah kita harus mengoperasikan satu demi satu? Tentu saja tidak. Kita patut menduga nih. 99, 99 sama 199. Ternyata, misalnya kita buat apa ya kira-kira ya? Karena ini nggak mungkin dicari sesuatu kan. Apa ya kira-kira? Ternyata ini sama dengan
Ini A, berarti ini A juga kan. Nah, 199 sama 99 ini apa hubungannya sama apa yang bisa kita dapat dari situ kurang lebih. Ternyata ini adalah 99 kali 2 tambah 1. 99 kali 2 kan 198. Tambah 1, 199. Berarti ini 2 tambah 1. Nah, terus apa yang kita dapat dari sini? Ayo coba diingat-ingat lagi. A dikali A tambah 2A tambah 1. Ini kan kurang lebih sifat kuadrat dari dua penjumlahan kan. A kuadrat tambah 2A tambah 1. Nah, ini udah dapat kan tentu. Polanya apa ini? Ya ini kan sama dengan A tambah 1 kuadrat. Karena diakarkan ya A tambah 1. Tadi kita ingat A-nya kita buat apa? 99. Tambah 1 sama dengan 100. Jadi cukup jelas jawabannya ini 100. Jadi kita nggak perlu mengoperasikannya satu demi satu karena itu hanya membuat makin ribet, membuat makin pusing pada akhirnya bisa jadi silap. Jadi kita harus memanfaatkan sifat-sifat aljabar yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini cukup mudah. Akar dari 1%. Ya, ini sama dengan akar dari 1/100. Ingat persen itu per 100. Ya berarti ini kan hasilnya 1/10. 1/10 ini berapa? 5%. Ya tinggal dikali. Karena jawabannya dalam persen semua dikali 100% aja. 10 kali 100% jawabannya 10%. Jadi yang ini jawabannya C. Mudah ya. Yang kali ini cukup mudah. Kita soal terakhir. 1/2/3 tambah 1/2/6 tambah 1/2/9 tambah sekian. Nah, kita bisa melihat ini kalau ini adalah deret geometri tak inggah. Deret geometri tak inggah karena A-nya itu bedanya atau rasionya itu di antara 0 dan 1 seperti itu. Jadi deret geometri tak inggah yang kalau misalnya kita ingat rumusnya lagi ada ini. S sama dengan A per 1 kurang R. Ini ingat aja nih. Udah pasti ini S tak inggah. Nah, di sini A-nya apa? A-nya ya suku pertama, 1/2 atau 1/8 ya. R-nya apa? Jadi jika kita lanjut ini 2/6 tambah 2/9. Ini pasti 2/12, 2/15 dan seterusnya. Berarti R-nya itu juga 1/8. Jadi kita masukkan ke rumusnya, A-nya 1/8 per 1 kurang 1/8. Ya, 1/8 per 7/8. 8-nya coret 1/7. Nah, jawabannya A. Nah, tapi Kak, gimana kalau misalnya lupa nih rumusnya? A1 per R. Ya, sebenarnya cukup mudah mengingat rumusnya, tinggal S tak inggah sama dengan air. A1 kurang R, air. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pun lupa, kita bisa juga kerenin deret tak inggah ya. Kita bisa misalnya memisalkan si ini menjadi sebuah variabel, misalnya aja S. S sama dengan 1 pangkat tambah 1 pangkat 2/9 tambah titik tambah sekian tak inggah. Nah, gimana kita memunculkan si S di dalam ini lagi? Maksudnya gimana? Kita memunculkan lagi nih yang ini dalam ini bentuk S. Seperti apa? Kan nggak mungkin S sama dengan S. Jadi kita kalikan misalnya. Luas kiri kalikan sama kanan dikalikan 2/3. Seperti itu. Jadi di sini kan 2/3S jadi 8S. Yang ini jadi 1 tambah 1/2/3 jadinya. Tambah 1/2/6. Jika kita lanjut lagi ya tinggal 1/2/9. Sorry, tulisannya gila. Tambah tak inggah. Nah, ini tadi kan bentuknya apa ini? Ini adalah si S tadi kan? S. Jadi kita dapat 8S sama dengan
sama dengan 1 tambah S. Ini pindah ruas, 7S sama dengan 1. Kita dapat nilai S. S sama dengan 1/7. Seperti itu. S itu kan yang tadi, yang ditanya di soal. Nah, jadi kalau misalnya nggak hafal rumus, yang penting kita hafal konsep atau bisa mencoba cara alternatif lain. Tidak apa. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga dapat membantu, semoga ilmunya bertambah juga. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Atau ada masukan, kritik, dan saran juga bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berjuang. Terima kasih.